بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صيبا نافعا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ثم أما بعد. Apa kabar Bapak dan Ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaknya masing-masing dari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat waktu, usia, kesempatan dan kemudahan, sehingga pada kesempatan malam hari yang baik dan berbahagia ini dengan kehangatan air hujan. Hangat atau dingin, Pak? Dingin-dingin hangat. Semoga air hujan yang diturunkan mendatangkan kehangatan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau, dan siapapun yang istiqamah di atas tuntunan dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada takmir masjid, PKM, pengurus Masjid Al-Muhajirin di Purbalingga ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh pihak yang mensukseskan kebersamaan kita pada kesempatan malam hari yang baik ini. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama ngaji. Saya teringat akan sebuah hadis yang sahih pernah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid
la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kutiba lahu ka ajril hajjati tammat hajjatuhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid di dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan, maka akan dituliskan baginya catatan pahala haji yang sempurna. Hadis ini termasuk hadis yang memberikan kabar gembira untuk kita semua saat punya semangat datang ke masjid untuk hadir di majelis ilmu. Bapak dan ibu, remaja, adik-adik sekalian, apalagi kita berada di zaman seperti sekarang ini. Banyak orang yang merasa instan, cepat, pintar melalui gadget, melalui smartphone yang asal klik, wes, muncul. Dengan sentuhan jari, wes, semua muncul. Sehingga sebahagian berpikir, saya tidak perlu hadir di majelis ilmu, cukup saya duduk manis atau bahkan berbaring di atas kasur, saya jadi orang yang pandai, cascis-cus mengeluarkan dalil, ayat, hadis. Padahal kalau dia tahu apa keutamaan berada di majelis ilmu dan dia tidak dapatkan cara kecuali dengan berundi, maka dia akan berundi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, berbahagialah kita jika dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ilmu, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis tadi, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan, maka akan dicatatkan untuknya pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Dan ini bukan sesuatu hayalan, bukan sekedar isapan jempol. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari di awal kebersamaan ini kita bersemangat untuk memurnikan niat hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan janji dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita adalah tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh sepasang orang tua, seorang ayah dan seorang ibu untuk sukses dalam memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai sekarang masih ada, saya belum pernah menyensus apakah banyak jumlahnya ataukah sedikit, tapi masih ada sebagian orang yang berpikir bahwa pendidikan anak itu sama dengan sekolah di sebuah lembaga pendidikan atau belajar. Pendidikan anak sama dengan sekolah berjenjang, PAUD, TK, lanjut SD, lanjut SMP, lanjut SMA, perguruan tinggi, strata 1, S1, strata 2, S2, S3, sampai S berapa?
Saya pikir sampai S9 gitu. Sebagian orang masih memahami seperti itu, Pak. Jadi pendidikan anak sama dengan sekolahnya di sebuah lembaga formil. Maka ya, itu pendidikan. Tetapi makna pendidikan yang masih terbatas. Kalau kita membaca, mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan bahwa pendidikan, tarbiyah, memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Dan sampai kapanpun setiap ayah, setiap ibu bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan putra dan putrinya. Terus tidak berhenti ketika anaknya berusia tertentu, tidak berhenti pada jenjang tertentu. Sebagian orang tua sampai sekarang ini masih ada saja yang berpikir bahwa kalau dia sudah mencarikan sebuah lembaga pendidikan yang dianggapnya baik, bonafide, lembaga pendidikan yang berskala internasional, berarti dia sudah mencarikan tempat pendidikan yang bagus. Kemudian anaknya dimasukkan ke lembaga pendidikan tersebut dan dia berpikir, tuntaslah sudah kewajibanku untuk memberikan pendidikan pada anakku karena aku sudah menitipkan anakku di sebuah lembaga pendidikan yang baik. Masih sebahagian orang berpikir seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mencoba untuk menelaah dengan cermat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan bahwa pendidikan, terutama pendidikan anak, memiliki makna dan lingkup yang jauh lebih luas daripada sekedar itu. Perlu kita ingat bahwa anak merupakan salah satu dari investasi abadi, tabungan kekal jangka panjang. Hal ini dapat kita pahami dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Amalnya semua terputus. Kata Nabi, inqata'a, putus. Illa min thalath, kecuali 3 yang akan terus berlanjut, tidak putus. Hanya 3. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, seperti wakaf misalnya. Wakaf tanah untuk masjid, atau wakaf bangunan lembaga pendidikan Islam, atau wakaf sarana prasarana untuk anak-anak yatim, sarana prasarana
untuk para wanita, janda, dan kaum jompo misalnya. Sedekah jariyah. Ini satu dari 3 yang tidak pernah putus aliran pahalanya meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Amal yang lain putus. Amal yang 3 ini terus berlanjut pahalanya. Ini yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ilmu yang selaras sesuai dengan Al-Quran, firman-firman Allah, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing manusia kepada kebenaran. Ilmu yang bermanfaat ini juga tidak akan pernah putus. Dan yang ketiga hadirin, yang terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini, awaladin salihin yad'u lahu, anak salih yang terus mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Disadari atau tidak, apakah kita sudah tua, sudah punya anak cucu, ataupun belum, alias masih muda, atau mungkin sebagian belum menikah, yang sudah punya anak cucu cicit sekalipun, dia adalah anak bagi kedua orang tuanya. Betul atau tidak, Pak? Setua apapun kita, kita itu punya orang tua yang mungkin mereka sudah meninggal dunia. Maka kalau kita berharap dari anak-anak kita, mereka menjadi anak saleh yang terus mengalir pahalanya untuk kita, terus mereka mendoakan kebaikan bagi kita, padahal kita sudah berada di alam kubur. Kita berharap anak kita saleh, terus mendoakan kita, maka sesungguhnya sudah waktu Isya? Ya, sebagaimana kita berharap bahwa anak-anak kita akan menjadi anak yang saleh, yang mendoakan kebaikan buat kita, maka orang tua kita yang sekarang berada di alam kubur menunggu agar kita menjadi anak saleh yang mendoakan kebaikan bagi mereka. Maka Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang sudah berkeluarga, yang telah dikaruniai anak, senantiasalah mengingat akan hal ini. Kalau mungkin kita berat karena merasa terbatas untuk sedekah jariyah, kalau kita belum mampu untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat, setidaknya jadilah anak saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tua kita, dan bentuklah anak-anak kita, didiklah putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Terus setiap hari berangan-angan, Nun sewu Pak, seseorang yang mungkin profesinya adalah sebagai niagawan, usahawan, dia punya sebuah usaha. Maka boleh jadi kalau bangun tidur yang diingatnya adalah berapa keuntungan yang kira-kira saya akan dapatkan hari ini. Apa yang akan saya lakukan supaya omset saya meningkat bulan ini? Trik apa lagi yang harus saya tempuh supaya saya bisa buka cabang usaha ini di tempat lain? Terus dia berpikir.
Kenapa dia tidak berpikir bagaimana caranya sebanyak mungkin selama saya hidup saya membawa bekal untuk perjalanan hidup yang sangat panjang, bahkan tidak pernah berakhir, yaitu kehidupan akhirat. Cari bekal yang terus pahalanya mengalir, padahal kita sudah tidak lagi hidup di dunia, alias sudah berada di alam kubur. Satu dari tiga ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa membentuk anak-anak saya, mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang salih dan salihah? Bagaimana caranya agar saya semakin berilmu tentang Islam, mengenal ayat-ayat Allah, menambah pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, agar saya dapat menjadi guru bagi anak-anak saya. Mulailah dari sesuatu yang sederhana dan dianggap kecil. Biasakan anak kita makan dan minum dengan tangan kanan, mengucapkan bismillah. Biasakan anak-anak kita masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan assalamualaikum. Biasakan anak-anak kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Keluar dari kamar mandi dengan tangan kanan, membaca doa. Sebelum tidur membaca doa, bangun tidur membaca doa. Ketika bersin, ayo nak, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Terus mestinya kita setiap kali bangun tidur, apa ilmu yang hari ini saya akan berikan untuk anak-anak saya, agar dia menjadi anak yang salih dan salihah. Kalau setiap orang tua berpikir seperti itu, maka terdoronglah semangat untuk terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Tidak pernah stop dari belajar, tidak pernah berhenti dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar upaya mendidik dan membentuk anak-anak kita adalah upaya yang mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya juga masuk kepada upaya sukses di dalam mendidik anak, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri pribadi, selanjutnya mengajak kepada bapak dan ibu sekalian, atau kepada para calon suami dan calon kepala keluarga yang dekat-dekat waktu menikah ada di sini, sudah jelang pernikahan. Terkait dengan membentuk, mencetak anak yang salih dan salihah, setidaknya ada dua hal yang harus kita ingat sebelum kita masuk kepada kiat-kiat pendidikan. Ada dua kaidah mendasar yang harus selalu kita ingat. Yang pertama adalah, ketahuilah sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sejatinya menjadikan anak kita itu salih dan salihah tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, yang biasanya kita baca hari apa, Pak? Hari Jumat atau malam Jumat. Surat yang keberapa? 18. Nanti silahkan dilihat di ayat 17. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah yang akan lurus di atas hidayah. Dan barang siapa yang disimpangkan jalannya oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat meluruskannya. Ini seperti kaidah, Pak. Mau kita rubah tidak bisa, karena kaidah ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah sebab utama anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Sehingga di awal, sepanjang proses, dan terus menerus kita hendaknya berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus meminta. Dan doa sekaligus akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Ini otomatis. Berbeda dengan kita banyak meminta dari orang, dari manusia. Sedermawan apapun seseorang, dia akan bosan kalau terus-terusan diminta. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Suatu hari dia akan berkata, kamu kok minta terus? Itulah manusia. Meskipun dia dermawan, ada batasnya. Ini berbeda sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bosan untuk memberi kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa siapapun yang meminta kepadanya. Itu hukum asal sebuah doa. Dikabulkan selama tidak ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Dan ini tentu saja butuh pembahasan khusus. Semoga ada sesi tersendiri yang membahas etika berdoa, apa saja yang harus dilakukan agar doa kita terkabul, dan apa saja yang berpotensi, berpeluang menghalangi doa kita terkabul. Maka berdoalah, memintalah kepada Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan kepada anak-anakku. Ya Allah, terus meminta. Karena sejatinya yang memberikan hidayah sehingga seseorang dapat lurus dalam melangkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang sudah disimpangkan jalannya oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong atau meluruskannya. Karena dia sudah disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, salih dan salihahnya anak kita selain adalah nikmat hidayah dari Allah buat kita dan buat anak-anak kita, perlu ada upaya maksimal, bukan sulap. Baca jampi-jampi tertentu, wes, anak kita tiba-tiba jadi salih dan salihah. Nggak bisa. Ada proses yang perlu dijalankan. Ada kiat-kiat, langkah-langkah yang perlu diupayakan. Contoh sederhana, Pak. Saya lapar.
atau haus? Apakah saya akan duduk saja, kemudian saya jampi-jampi, kenyang, tiba-tiba kenyang? Tidak mungkin. Terus apa yang harus saya lakukan supaya lapar dan haus saya hilang? Saya cari makanan dan minuman yang halal. Saya langkahkan kaki saya mendekat ke meja makan, dibuka tudung saji, ambil piring dan centong nasi, gerakkan, tuangkan di piring, ambil lauk secukupnya, duduk dengan baik, bismillah. Dengan posisi jari jemari tangan, ambil makanan, angkat, buka mulutnya, dikunyah dengan gigi, ditelan. Baru dengan izin Allah, lapar itu terkurangi. Atau minum, hausnya hilang. Maka ada proses yang harus dilakukan. Sehingga membentuk anak yang saleh dan salihah itu bukan bim salah bim, abrakadabra katanya, atau apalah. Tidak. Ada usaha. Selain hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala diminta, maka ada usaha, langkah yang kita upayakan agar anak kita terbentuk dalam pendidikan menjadi anak yang saleh dan salihah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang hamba mukmin yang kuat lebih baik, satu, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dua. Seorang hamba mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun pada keduanya terdapat kebaikan. Mukmin yang kuat, mukmin yang lemah sama-sama baik karena sudah ada iman. Tapi yang lebih kuat, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustadz, saya mau jadi mukmin yang kuat. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah engkau untuk meraih apapun yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat nanti di akhirat pada kehidupan yang abadi. Kalau di dunia bermanfaat bagimu, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam agama, silahkan bersemangat. Apalagi jika itu bermanfaat di kehidupan akhirat. Kita dituntun untuk bersemangat. Kalau kita punya anak saleh dan salihah, itu kira-kira bermanfaat atau tidak, Pak? Manfaat, sangat manfaat. Manfaatnya di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat. Berarti semangat atau tidak? Semangat untuk membentuk anak kita menjadi mukmin yang kuat, menjadi anak yang salih dan salihah. Ada motivasi untuk berbuat apapun yang akan menjadikan anak kita salih dan salihah, akan saya upayakan, akan saya lakukan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wasta'in billah." Mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena sebesar apapun usaha kita membentuk anak-anak menjadi salih dan salihah,
itu tidak mungkin menjadi mudah kecuali dengan kemudahan dari Allah. Tidak mungkin berhasil kecuali hidayah yang diberikan oleh Allah. Jadi dari satu sisi kita meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Dari sisi yang lain ada usaha yang kita lakukan agar anak-anak kita dibentuk dalam sebuah pendidikan yang menjadikannya saleh dan saleh. Wala ta'jaz, jangan mudah menjadi lemah. Anak saya udah begini, terlanjur begitu, putus asa. Jangan. Yang kemarin saya belum tahu, anak saya sudah terlanjur jadi begini. Pasrah? Tidak. Ayo, lakukan pendekatan. Sedikit demi sedikit perbaiki. Nah, selama ini Bapak membiarkan kamu tidak menjalankan sholat. Nah, Bapak keliru. Bapak minta maaf ya nak. Sekarang ayo kita perbaiki diri. Mohon ampun kepada Allah. Dan ayo kita semangat jalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu akan menjadikan kita dekat kepada Allah. Hidup kita jadi indah, hidup kita jadi damai, hidup kita jadi tentram. Allah akan melapangkan rizki bagi kita. Allah akan menata dengan baik hidup kita. 1 kali disampaikan, belum bergeming. 2 kali, 3 kali, semakin santun disampaikan, semakin indah disampaikan, semakin sabar. Contoh kebaikan diberikan terus. Ada usaha, tidak lemah. Wala ta'jaz. Semangat untuk membentuk anak-anak yang salih dan salihah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 kaidah utama. Sebelum nanti kita akan bahas beberapa langkah upaya pendidikan yang sukses terbaik bagi anak-anak kita, insya Allah. Kaidah tersebut adalah yang pertama, ingatlah selalu bahwa hidayah milik siapa Pak? Milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak akan bagi-bagi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, harus ada semangat upaya, semangat usaha, proses yang dijalankan agar kita benar-benar dapat membentuk pendidikan anak-anak kita, menjadikan mereka salih dan salihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upaya pertama yang kita lakukan di dalam sukses mendidik anak adalah menanamkan mereka iman, menanamkan mereka akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman? Karena iman adalah modal utama ketika seseorang akan berjalan lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu."
kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian bisa saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang dapat membuat kalian saling mencintai karena Allah? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi di awal hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kita semua ini tidak akan masuk surga kalau kita tidak beriman. Iman adalah modal dasar agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Di dalam sebuah ayat, tepatnya dalam ayat 21 pada surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, selanjutnya keimanan mereka diikuti oleh anak-anak keturunan mereka, maka niscaya kami akan menyusulkan mereka di dalam surga, meskipun tanpa dikurangi sedikit pun. Dalam tafsir-tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan selainnya, makna ayat ini adalah orang-orang tua yang beriman, selanjutnya mereka berhasil menanamkan iman kepada putra-putri mereka, sehingga iman itu pun dilanjutkan oleh putra-putri mereka. Mereka masuk surga bersama. Seandainya orang tua masuk surga dengan tingkatan lebih tinggi daripada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat anak itu sehingga dapat dipertemukan kembali dengan orang tuanya di dalam surga. Syaratnya iman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang-orang tua yang kaya dan kekayaannya diwariskan kepada anaknya, maka mereka akan bahagia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak-anak keturunan mereka, semuanya meninggal dunia dalam kondisi iman, dan ternyata di surga tingkatan surga mereka berbeda. Ternyata si orang tua, ayah dan ibunya lebih tinggi tingkatan surganya karena amal dan iman mereka lebih tinggi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat anak tersebut sehingga dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya, hatta nuqirra bihi ainahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyejukkan pandangan mata orang tuanya ketika melihat kembali anaknya berada di dalam surga yang sama. Masya Allah. Bapak, ibu, siapa yang tidak ingin dia dipertemukan, dipersatukan kembali dengan anak keturunannya di dalam surga? Jika mau, maka didiklah anak-anak kita di atas iman. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Sudah masuk ya? Baik, kita sudah masuk di waktu Isya. Ini akan dilanjutkan habis Isya. Break dulu, tutup dulu. Baik. Insya Allah, semoga kita diberikan semangat tambahan ba'da Isya untuk bisa melanjutkan sedikit kembali apa yang akan kita bahas bersama tentang kiat sukses, upaya sukses membentuk pendidikan bagi putra-putri kita.
Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.